tamu-tamu kita di sini pernah merasakan yang namanya kegagalan. Banyak sekali mungkin di antara Anda yang semangatnya menggebu-gebu memulai bisnis gitu. Udah semangat mulai bisnis, tiba-tiba gagal. Gara-gara gagal kemudian langsung hilang semangat alias patah arang. Nah, kebetulan ada dua motivator di sini, kita meminta masukan atau juga motivasi untuk yang lagi nonton sekarang. Mungkin sekarang ini baru saja lagi lesu darah gara-gara aduh gagal lagi bisnis modal Bisnis habis. kambing aku habis. Bisnis kambing habis. Bisnis dewa Soalnya cinta. dimakan sendiri gitu ya. Kira-kira apa yang bisa membuat orang itu harus atau mungkin juga yakin untuk kembali berbisnis? Dari Bang dulu coba. Iya, sebenarnya kalau kita lari, kemudian kan kita jatuh. Kita pasti jatuh ke depan kan. Iya. Kecuali kita mundur. Kalau kita mundur kita ada batu sandungan, kita jatuh ke belakang. Jadi kalau ada yang kita bisnis, gagal itu kan wajar. Jadi semua orang juga, bahkan 96% bisnis tutup dalam waktu 5 tahun. Nah, saya punya kalimat simpel yang saya ucapkan setiap kali saya gagal. Bahkan sampai hari ini pun saya punya 7 cabang restoran, nggak semua profit. Bahkan ada 2 yang akhirnya menjadi zombie nih. Jadi sedotin profit dari restoran yang lain. Oh, gitu. Jadi bukan berarti kita sudah tahu segalanya pasti lancar gitu. Nah, cuman saya punya prinsip bahwa kalaupun hasilnya tetap sama, kita semakin dekat. Jadi buat orang yang gagal terus, coba terus, gagal terus, sebaiknya ngomong dalam hati kita bahwa hasilnya memang sama, tapi saya semakin dekat. Karena kalau kita lari, jatuh, pasti kita jatuh ke depan. Dan tujuan kita kan di depan kan. Jadi walaupun kita jatuh, kita semakin dekat dengan tujuan kita. Waktu saya di multi level marketing juga sama, walaupun saya gagal, waktu itu sempat punya 1.000 lebih downline ya saat itu. Nah, ada yang bilang, Pak, gimana cara bisa punya 1.000 lebih downline? Saat itu saya 10 kali presentasi baru mau pulang ke rumah. Jadi ya dari 10 kali presentasi kan nggak semua orang bilang yes kan, pasti ada yang bilang no, bahkan lebih banyak yang bilang nggak mau. Apalagi dengan kata MLM pada saat itu. Nah, cuma saya punya prinsip bahwa semakin banyak orang yang bilang tidak, saya semakin dekat dengan orang yang bilang yes. Oh, Gitu. gitu. Jadi di belakang orang yang ngomong tidak, ada orang ngomong yes ya? Betul. Oh, gitu. Hasilnya memang sama, tapi saya semakin dekat. Oh, ini adalah optimisme yang luar biasa. Tapi memang benar sih, karena apa sih yang bisa memotivasi kita untuk bangkit kembali ketika kita gagal, itu sebenarnya cuma satu, yaitu motif. Ya, jadi sumber dari motivasi kita adalah kata dasar motivasi sendiri, yaitu motif. Sebenarnya apa sih tujuan Anda semua, kalian semua itu memulai usaha, tujuannya apa? Ya, jadi harus tahu unsur utamanya apa. Nah, kalau sebenarnya motifnya nggak kuat, cuma hanya sekedar ikut-ikutan tadi atau buat keren-kerenan, pastinya ketika gagal, ketika nggak enak, ketika nggak punya duit, ketika rugi, udahlah dilewatin aja. Tapi kalau motifnya kita itu kuat, ya seperti pengalaman saya sendiri ketika saya mulai bisnis, banyak pernah ditipu orang, bahkan ketika saya memulai di sales pun juga banyak sekali kendalanya, ditolak orang, ya harus kerja 14 jam tiap hari, 7 hari selama seminggu nonstop. Nah, apa yang membuat saya terus-menerus bangkit kembali? Karena motif saya jelas, karena saya ingin melakukan semua ini untuk orang tua saya, orang yang saya cintai. Nah, jadi motif yang paling kuat menurut saya ada 2. Pertama, kalau Anda benar-benar melakukan hal-hal yang Anda cintai, atau Anda melakukan untuk orang-orang yang Anda cintai, mau sejatuh apapun, udah jatuh, diinjak, diludahin, pasti kalian akan selalu bangkit kembali untuk memperjuangkan itu. Oh. Ya, perbincangan kita makin seru, apalagi untuk Anda yang sekarang ini ingin memulai bisnis dan bertanya-tanya, kira-kira untuk anak muda itu yang cocok apa? Langsung saja kita akan dengar pendapat masyarakat, inilah dia, menurut saya. Lebih milih fashion, karena kenapa? Fashion itu nggak akan matinya, nggak ada matinya. Jadi entah itu baju atau pernak-pernik manapun, jadi kayaknya tetap bakal berjalan dan nggak ada matinya. Kalau gue sendiri, kalau disuruh berbisnis itu, gue lebih milih bisnis makanan. Karena menurut gue, kalau kita bisnis makanan itu nggak akan mati ya. Karena orang-orang tuh kalau tiap hari pasti butuh makan. Mungkin kalau gue bisnis traveling ya, karena gue juga hobi traveling. Karena menurut gue salah satu sukses dalam berbisnis itu harus yang sesuai dengan kemauan dan juga yang kita senangin. Itu aja. Paling ya kayak fashion gitu kali ya. Jadi bisa, kan cewek-cewek lah ya zaman sekarang mesti ngikutin fashion, up to date gitu ya, zaman-zaman sekarang banget lah gitu. Kebanyakan dari yang kita dengar tadi adalah bagaimana motivasi kita memulai bisnis. Tapi apakah motivasi ini juga cocok untuk mereka yang bekerja dengan atasan? Ini kan ada juga mungkin yang nonton kita tuh pegawai. Iya. Atau juga mungkin yang bukan usaha sendiri. Itu apa yang harus mereka lakukan tuh? Silakan Mary dulu.
Kalau mereka ingin memulai bisnis, sedangkan sekarang menjadi karyawan, mungkin hal pertama yang harus dilakukan adalah nabung dulu. Ya nabung, nabung karena untuk memulai bisnis itu nggak selamanya pasti untung kan. Jadi istilahnya harus nabung untuk biaya kehidupan sehari-hari setidaknya untuk selama 1 tahun mendatang. Ya kalau udah punya tanggungan berarti biaya kehidupan sehari-hari diri dia sendiri dan juga tanggungannya selama 1 tahun. Nah, jadi kalau udah ada tabungan, baru itu setidaknya dari segi financial udah lebih ready untuk akhirnya memulai usaha sendiri. Tapi ada yang bilang katanya menabung nggak bikin kita kaya, tapi kita punya uang. Makanya mungkin untuk membuat kita kaya, kita harus start bisnis gitu. Iya, Untuk benar. melipat gandakan tabungan. Mana yang lebih baik? Menabung, ada uang nih, ditabung aja atau diinvestasikan? Nah, Iya, sebenarnya kalau buat saya sih ditabung tapi bukan di bank. Jadi ditabungnya misalkan di properti misalkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tabung di bank kan bunga deposito kan 6%. Nah, tapi kalau kita beli properti, properti pun juga kita bisa cicil. Walaupun kita cicil pakai bank, tapi kenaikan properti itu di atas 3 kali inflasi berjalan. Jadi kalau inflasi itu 12%, dia bisa 3 kalinya. Dia bisa 36%. Jadi walaupun kita pakai bank, kena bunga 12%, masih ada surplus 24%. oh gitu. Gitu. Itu Jadi- cara menabung yang benar berarti ya? Cara menabung yang benar. Jadi menabungnya di properti. Kalau bicara soal bisnis, banyak anak muda nih banyak yang belum mikir bisnis. Banyak kan Tadi mereka- juga ngomongnya gitu kan, ada yang nggak mau ikut bisnis gitu, mendingan jadi pegawai. Ada juga yang mulainya itu yang cocok online gitu. Sebenarnya anak muda Have cocoknya fun dulu apa ya? aja lah, ngapain sih mikir bisnis zaman sekarang gitu. Bagaimana nih kalau Mary melihat hal seperti Iya, ini? Bagaimana cara sebenarnya bikin anak- mereka pada tertarik gitu? Iya menurut saya sih anak muda nggak harus mengerti bisnis atau nggak harus memulai bisnis. Tapi alangkah baiknya kalau mereka bisa tahu setidaknya tujuan hidup mereka, mereka mau menjadi apa, mereka mau melakukan apa, dan mereka mau memiliki apa. Nah dari situ baru akhirnya bisa mulai merencanakan. Dan kalaupun salah satu jalannya adalah lewat bisnis, ya baru dari situ mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa mewujudkan ya perencanaan-perencanaan mimpi-mimpi mereka. Jadi harus punya tujuan, setidaknya 5-10 tahun mendatang mau jadi seperti apa, melakukan apa, punya apa. Nah, kalau Iya. Mary sendiri memulai kan di Singapura bukan di Indonesia. nih. Iya. Nah, kesulitannya secara aroma anak-anak muda di Singapura sama di sini itu sebenarnya lebih sulit memulai di Singapura atau di Indonesia ya? Mungkin menurut saya lebih sulit untuk memulai di Singapura, ya karena sebenarnya orang-orang di sana itu sangat nggak terlalu entrepreneur, nggak terlalu berbagai perasaan entrepreneur itu sangat kurang dibanding orang-orang Indonesia. Mereka selalu ikutin aturan dan maunya ya lebih amannya aja. Sedangkan kan kalau bekerja di sana di sebuah perusahaan kan gajinya juga udah lebih lumayan, amat sangat jauh lebih lumayan. Jadi emang lebih sulit sih untuk memulai di sana. Nah, tapi justru disitulah tantangannya ya, karena di mana ada kesulitan pasti di situ ada kesempatan yang lebih besar. Jadi tinggal cara pandang aja menurut saya. Berarti anak muda Indonesia tuh punya kelebihan di sini, lebih mudah berarti kan? Lebih gampang. mudah, lebih banyak peluang menurut saya dan lebih banyak pasarnya juga. Apalagi di Indonesia, penduduknya paling banyak, semua orang kayak mau bisnis makanan, semua orang ntar bakalan makan terus Iya. kan gitu. Makan gitu. Sekarang lagi rame apa pasti keluar. Iya, kemarin kan yang bubble-bubble minuman, sekarang udah ada capcin, cappuccino apa? cincau, Cappuccino cincau. Oh iya iya iya. udah macem-macem kan. Dulu zamannya bisnis apa namanya cuci motor semprot tuh. Iya, yang Gua guyur apa-apa gitu ya di mana-mana. Namanya gitu macam-macam. Di setiap pinggiran jalan ada cuci motor. Iya, Itu iya. motor bersih semua. Jalan 10 meter kotor lagi. itu namanya sebuah tren yang ada di Indonesia. Tapi ada hal-hal juga sesuatu yang bikin kita lebih semangat lagi dari quote-quote para motivator ini yang akan kita buka di segmen berikutnya hanya di Tonight Show.